Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Marlina dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek yang dilaksanakan di PT Pupuk Kujang dengan judul Prosedur Transaksi Pembayaran pada PT Pupuk Kujang. Nah, di sini saya akan memaparkan yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada gambaran umum perusahaan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada tujuan dan metode, yang kelima pelaksanaan kerja praktek, yang keenam permasalahan dan solusi, ketujuh kesimpulan dan saran, sedangkan yang kedelapan itu ada lampiran-lampiran. Yang pertama itu latar belakang. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. Produk-produk yang dihasilkan seperti pupuk urea, NPK, organik, dan amonia. Pelaksanaan kerja praktek dilakukan di PT Pupuk Kujang karena perusahaan memiliki prosedur transaksi pembayaran yang baik dalam hal pembayaran internal maupun eksternal. Dalam kegiatan kerja praktek, penulis mempelajari prosedur transaksi pembayaran dan pada Departemen Keuangan, Seksi Kas Bank dan Pembayaran PT Pupuk Kujang. Nah, selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Sejarah singkat. PT Pupuk Kujang merupakan produsen pupuk urea, NPK, organik, dan industri kimia lainnya yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni 1975 dengan dana 260 juta US dollar, merupakan pinjaman dari pemerintah Iran sebesar 200 juta US dollar serta pernyataan modal pemerintah Indonesia sebesar 60 juta US dollar. Pinjaman kepada pemerintah Iran telah dilunasi tahun 1989. Pembangunan pabrik Kujang 1A ini berhasil dibangun selama 36 bulan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1978. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company. Sejalan dengan perkembangannya di usia pabrik yang semakin tua membawa konsekuensi pada pembebanan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi dan downtime yang semakin meningkat pula. Penanggulangan masalah tersebut memerlukan dana yang besar, terutama untuk replacement dan rekondisi beberapa peralatan inti. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, PT Pupuk Kujang telah menyusun action plan sehingga kesinambungan usaha dapat terus berjalan. Salah satu rencana yang sudah dilaksanakan adalah penggantian rektor urea pada tahun 2001 dan pembangunan pabrik pupuk Kujang 1B. Pembangunan pabrik pupuk Kujang pertama yang kemudian diberi nama Pabrik Kujang 1A dengan kapasitas produksi 570.000 ton per tahun urea dan 330.000 ton per tahun amonia. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor utama Kellogg's Overseas Corporation dari USA dan Toyo Engineering Corporation dari Jepang. Pembangunan pabrik Kujang 1B dengan kapasitas produksi 570 ton per tahun dan 330 ton per tahun amonia dilaksanakan oleh kontraktor utama
Toyo Engineering Corporation dari Jepang dan didukung oleh dua kontraktor dalam negeri yaitu PT Rekayasa Industri dan PT Inti Karya Persada Teknik. Pembangunan pabrik Kujang 1B ditempuh dalam waktu 36 bulan, dimulai tanggal 1 Oktober 2003 sampai dengan 6 September 2005. Selain dari equity yang dimiliki oleh PT Pupuk Kujang, pendanaan proyek ini diperoleh dari pinjaman Bank Jepang JBIC sebesar 27.048.700.000 yen. Peresmian pabrik Kujang 1B dilakukan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 3 April 2006. Nah, selanjutnya ada profil perusahaan. Nah, perusahaannya itu PT Pupuk Kujang berdiri pada tanggal 9 Juni 1975 yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 Kalihurip, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Nah, di sini jenis perusahaannya itu anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero. Jumlah karyawannya itu kurang lebih ada 1993 orang. Produk yang dihasilkan itu ada pupuk urea, NPK, organik, dan amonia. Nah, di sini ada visi misi perusahaan. Visinya itu menjadi industri kimia dan pendukung pertanian yang berdaya saing dalam skala nasional. Kemudian misinya itu menghasilkan produk bermutu dan melakukan perdagangan yang berdaya saing tinggi dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka, itu pengertian manajemen. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kemudian menurut Ripai, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien, efektif, dan produktif, merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen juga sering dikatakan sebagai suatu seni karena adanya penerapan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen sebagai ilmu karena di dalam manajemen ada penggunaan teknik manajemen. Oleh karena itu, manajemen dikatakan sebagai ilmu. Dari sejumlah pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kegiatan mulai dari planning, organizing, actualing, dan controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan menurut J.R. Terry, manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat disintesa bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni, dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi. Nah, selanjutnya ada teori manajemen keuangan. Menurut Horn dan Weiswitz dalam bukunya yang berjudul Fundamental of Financial Management mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum. Nah, menurut Santono, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dan berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk
pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksanaan dari manajemen keuangan adalah manajemen keuangan. Meskipun fungsi seorang manajer keuangan setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan efisien atau daya guna dari operasi-operasi perusahaan. Menurut Mustafa, manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Menurut Agus Harjito dan Martono, mendefinisikan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengolah aset sebagai suatu tujuan perusahaan secara menyeluruh. Menurut Fahmi, manajemen keuangan adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau pemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat disintesa bahwa manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan memperoleh dana dan mengalokasikan dana secara efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Prosedur menurut Lilis Puspitawati dan Sri Anggadini adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur menurut Mulyadi. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap transaksi pada perusahaan. Kemudian ada transaksi. Menurut Mursidi, pengertian transaksi adalah suatu kejadian dalam dunia bisnis dan tidak hanya pada proses jual beli, pembayaran dan penerimaan uang, namun juga akibat adanya kehilangan, kebakaran, arus, dan peristiwa lainnya yang dapat dinilai oleh uang. Kemudian, menurut Azhar Susanto, pengertian transaksi dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi yang menyatakan bahwa transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut KBBI, arti transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dan dapat dinilai dengan uang. Kemudian ada jenis-jenis transaksi. Adapun jenis-jenis transaksi menurut Mursidi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu transaksi internal, yang kedua ada transaksi eksternal. Kemudian ada bukti transaksi. Bukti transaksi internal yaitu berbentuk memo. Kemudian bukti transaksi eksternal itu ada faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Selanjutnya pembayaran. Menurut Hasibuan, pembayaran yaitu perpindahannya hak
pemilihan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 menyatakan bahwa pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan untuk pemindahan mata uang menjadi barang, jasa, atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik langsung maupun media jasa perbankan. Nah, selanjutnya ada prosedur pembayaran. Menurut Pohan, prosedur pembayaran adalah suatu prosedur yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran nilai antar perorangan bank dan lembaga lainnya, baik domestik maupun antar negara. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, prosedur pembayaran adalah suatu yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pembayaran adalah suatu kewajiban yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk memenuhi dan menjelaskan prosedur transaksi pembayaran pada PT Pupuk Kujang. Kemudian metode yang digunakan, metode artikel ini menggunakan library research atau penelitian pustaka. Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antar teori dan praktek yang sedang penulis teliti terkait masalah prosedur transaksi pembayaran pada PT Pupuk Kujang. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktek. Nah, di sini ada tabel tugas-tugas yang dilakukan. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-20. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan kerja praktek. Nah, tugas utama yaitu pertama memilih bank pembayaran dan mencetak voucher pembayaran. Sesuai dengan prosedur transaksi pembayaran di PT Pupuk Kujang, Superintendent Perbendaharaan dan Pendanaan Penerimaan memo verifikasi pembayaran beserta dokumen pendukungnya dari Departemen Akuntansi, kemudian melakukan pengecekan faktur pajak pada bagian pajak. Lalu penulis membuat voucher pembayaran melalui sistem SAP untuk meminta persetujuan manajer keuangan, General Manager Administrasi Keuangan agar bisa terbayarkan. Nah, di sini ada contoh voucher pembayarannya. Kemudian tugas yang kedua itu clearing dokumen yang sudah dibayarkan. Setelah mendapat persetujuan dari manajemen keuangan dan General Manager Administrasi Keuangan, kemudian penulis menyusun dokumen tersebut sesuai dengan rekening koran untuk diposting pada sistem SAP. Proses posting ini biasanya disebut clearing. Nah, kemudian tugas yang ketiga yaitu rekonsiliasi bank.
Pada proses ini, penulis menyesuaikan atau mencocokkan informasi catatan kas perusahaan dengan cara menyesuaikan rekening koran dengan sistem di perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan pada kedua belah pihak. Nah, ini yang di bawah sini itu ada contoh rekonsiliasi bank. Kemudian ada tugas pendukung. Tugas pendukungnya yaitu merekap tagihan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD bulan Februari 2020. Nah, di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahannya, pada pelaksanaan kerja praktek di PT Pupuk Kujang, Departemen Keuangan Seksi Kas Bank dan Pembayaran, penulis menemui masalah yang timbul di lapangan, yaitu adanya selisih saldo kas antara rekening koran dengan sistem pada perusahaan yang diakibatkan oleh human error. Nah, selanjutnya solusi. Permasalahan yang terjadi akibat human error memang menjadi suatu permasalahan yang selalu ada dalam setiap proses. Meskipun kesalahan akibat human error ini tidak bisa langsung dihilangkan, namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, yaitu yang pertama itu ada menangkap kesalahan lebih awal, kemudian yang kedua ada memberikan pelatihan yang tepat, kemudian yang ketiga ada menemukan akar penyebab masalah, kemudian yang keempat ada bekerja sama. Nah, solusi dalam menyelesaikan masalah ini, penulis melakukan pengecekan ulang, kemudian melakukan konfirmasi ulang pada supervisor dan melakukan rekonsiliasi agar ditemukan di mana letak kesalahannya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek yang dimulai pada tanggal 20 Januari sampai 15 Februari di PT Pupuk Kujang, penulis dapat memenuhi cara menginputan data bank pembayaran, mencetak voucher pembayaran, clearing atau proses pembukuan general ledger, dan rekonsiliasi bank. Hal ini berguna untuk memahami prosedur transaksi pembayaran di PT Pupuk Kujang. Hal ini dilakukan guna untuk menghindari terjadinya kecurangan. Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan kerja praktek, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prosedur transaksi pembayaran pada PT Pupuk Kujang yaitu cukup baik. Hal ini dikarenakan penulis masih menemukan masalah selisih saldo kas antara rekening koran dan sistem pada perusahaan. Dalam prosedur transaksi pembayaran pada PT Pupuk Kujang terdapat bagian-bagian seperti pemisah kerja antara superintendent perbendaharaan dan pendanaan dengan bagian akuntansi, pemisahan bagian akuntansi dengan bagian pajak, begitu juga dengan akuntansi yang dipisahkan dengan fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas, dan juga pemisah bagian penerimaan kas dan pembagian pengeluaran kas. Terdapat pula proses verifikasi dalam prosedur transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian saran bagi PT Pupuk Kujang. Perusahaan dapat memberikan pelatihan kepada bagian pelaksana untuk menghindari kesalahan. Ketelitian terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, memberikan pelatihan lebih kepada staf untuk mengurangi stres kerja yang diakibatkan terlalu lama bekerja di depan komputer dan tekanan dari atasan. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk universitas, sebaiknya sebelum diadakan kerja praktek untuk mengadakan bekerja sama kepada perusahaan. Nah, berikut ini ada foto kegiatan kerja praktek selama di lapangan. Kebetulan ini foto saat perpisahan, foto bersama supervisor Kasbank, staf dan pelaksana, kemudian ada kepala bagian Departemen Keuangan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.